Selamat siang, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas A1 Manajemen, semester 3, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ekuitas merek. Pengertian ekuitas merek secara umum. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, nama atau simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar atau perusahaan maupun pelanggan. Jadi, dalam pengertian ini, ekuitas merek ini merupakan sebuah aset atau sebuah kekayaan yang terkait di dalamnya dengan merek tertentu yang bisa menambah, yaitu merek yang dipercayai, yang bisa menambah atau mengurangi nilai pada sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasarnya, perusahaannya, maupun pelanggannya. Ekuitas merek juga merupakan nilai tambah terhadap produk dan jasa, di mana ekuitas merek dapat dilihat melalui cara konsumen berpikir, cara konsumen merasakan, dan cara konsumen bertindak dalam mengenai harga produk serta profitabilitas atau kemampuan merek terhadap perusahaan itu sendiri. Dan di mana ekuitas merek ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan dalam memilih dan membeli produk, sehingga dengan merek yang kuat atau tinggi akan mendapatkan kesetiaan pelanggan atau loyalitas pelanggan. Hal ini karena brand equity membuat konsumen percaya dengan kualitas produk yang dipasarkan. Maka perusahaan akan bisa mengelola aset-aset mereka dengan baik, dan mereka juga bisa meningkatkan arus kas, bisa meluaskan pasar sehingga bisa mengurangi biaya promosi, dan meningkatkan keunggulan perusahaan. Di sini, ekuitas merek juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, di mana dapat menguatkan program memikat para konsumen baru atau merangkul kembali konsumen lama agar memberi produk atau jasanya tersebut. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Di sini, manfaat dapat dirasakan oleh perusahaan karena kelangsungan hidup suatu perusahaan tergantung pada ekuitas merek yang disertai dengan pembauran perusahaan agar para pelanggan atau konsumen tidak bosan menggunakan produk yang disediakan. Yang ketiga, tahan terhadap persaingan bisnis. Dengan membangun brand yang kuat, konsumen akan menaruh kepercayaan dan loyalitas pada brand tersebut. Merek yang punya kekuatan brand tidak perlu khawatir dengan kompetitor karena mereka punya pelanggan yang setia. Yang keempat, tak perlu takut atau khawatir menaikkan harga. Karena merek dengan brand equity yang tinggi dikenal oleh banyak masyarakat sebagai merek yang berkualitas. Jadi dengan harga yang mahal pun konsumen masih rela membeli karena tahu kualitasnya pasti bagus. Yang kelima, mengalahkan kompetitor dengan diferensiasi produk. Sebuah brand yang kuat tidak perlu khawatir menaikkan harga produk atau meluncurkan produk baru yang lebih mahal dari kompetitor.
Hal ini karena pelanggan mereka sudah percaya dengan kualitas dari brand equity tersebut. Selanjutnya, perusahaan yang memiliki brand equity akan membuat diferensiasi produk untuk menguasai pasar, sehingga kompetitor pun terkalahkan. Manfaat ekuitas merek yang keenam yaitu mengurangi biaya promosi. Dengan adanya ekuitas merek dan jika suatu merek tersebut kuat, maka biaya promosi akan berkurang. Karena jika sudah dikenal banyak orang, merek tersebut tidak perlu lagi setiap mengeluarkan produksi atau jasa mempromosikannya secara besar. Di sini dapat dilihat ada 4 dimensi ekuitas merek. Yang pertama yaitu asosiasi merek, yaitu berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Yang kedua, persepsi kualitas, yaitu menggambarkan sebuah respon atau keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan oleh sebuah merek. Yang ketiga, kesadaran merek, kemampuan seorang pelanggan dalam mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengingatkannya dengan satu kategori produk tertentu. Yang keempat, loyalitas merek. Di sini dapat dikatakan suatu kualitas sehingga konsumen merasa puas, maka konsumen tersebut akan berkomitmen melakukan pembelian ulang karena merasakan kepuasan terhadap merek tersebut dan akan membeli secara konsisten di masa yang akan datang atau di masa mendatang. Kita bisa lihat di sini bahwa dimensi pertama sampai ketiga merupakan dasar yang perlu dipenuhi dan menjadi tolak ukur brand akan diterima konsumen atau tidak. Sedangkan yang nomor 4 ini merupakan bonus, di mana jika ketiga dimensi tersebut terpenuhi. Sekian penjelasan tentang ekuitas merek yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.